Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 17 ayat 24 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dan dari siapakah raja-raja dunia memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagimu dan bagiku dan bagimu juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang di dalam Keluaran itu ada aturan bahwa orang Yahudi yang umurnya 20 tahun ke atas harus membayar pajak. Ini aturan Yahudi Bait Allah. Tetapi di sini kita lihat pemerintah Israel sudah dijajah Roma. Pada waktu Tuhan Yesus menanyakan, pada waktu Petrus memang membayar, mungkin pikiran Petrus, Yesus sebagai orang Yahudi, guru, tapi lupa dia bahwa dia adalah Tuhan, lupa tadi rupanya ini. Makanya menjawabnya memang membayar. Tapi pertanyaan Yesus kepada Petrus ini ditanyakan raja-raja dunia. Nah, raja-raja dunia dalam hal ini pemerintah Roma. Kalau narik pajak ya rakyat yang dijajah itu yang ditarik pajak. Maka karena itu untuk kepentingan penduduk Roma, jadinya rakyat atau mungkin tidak semua rakyat ya, seperti prajurit-prajurit yang itu mungkin tidak membayar. Bahkan orang-orang terhormat di daerah jajahannya yang membantu pemerintah Roma, nah itu bebas dari pajak karena membantu pemerintah penjajah. Nah, mungkin tidak kena pajak, yang bayar pajak ya yang dijajah, seperti itu. Tetapi dari pertanyaan ini juga Tuhan Yesus menunjukkan kepada itu pemerintah dunia. Bagaimana kalau kerajaan Allah? Siapa yang bayar pajak? Apakah raja itu bayar? Nah, Tuhan Yesus baru saja diakui oleh Petrus ya sebagai Tuhan. Jadi bagaimana dia membayar pajak? Tapi lagi-lagi ini orang Yahudi menganggap itu guru, Yesus itu guru. Jadi ya bayar pajak. Lalu memang Tuhan Yesus berkata, supaya jangan kita menjadi batu sandungan lalu membayar sebagai orang Yahudi. Tetapi intinya ada 2 hal. Yang pertama, Tuhan tidak bayar pajak ya. Tuhan penguasa segala alam semesta serta isinya ini. Jadi orang Yahudi dan kita harus sadar itu. Tuhan Yesus tidak membayar pajak. Kita yang diberi harta, dipercayakan harta untuk kita kelola, itulah harus menggunakannya seperti yang dimaksud Tuhan Yesus. Ikut ambil bagian atau semua harta untuk kepentingan perluasan kerajaan surga. Tentu saja termasuk kehidupan kita. Tapi
intinya atau pusatnya menggunakan harta itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua tentu saja, hidup jangan menjadi batu sandungan. Kalau kita ikut teladan Yesus pada waktu hidup di bumi ini, di tengah-tengah bangsanya Yahudi, dia ikut aturan supaya tidak menjadi batu sandungan. Tentu saja aturan yang sesuai dengan firman Allah. Jadi mari kita hari ini memikirkan dua hal ini. Milik kita semua adalah milik Tuhan, digunakan untuk kepentingan Tuhan menurut aturan Tuhan. Hati-hati mempunyai harta yang milik kita, jangan kita pakai untuk kepentingan diri sendiri, melainkan semuanya kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita hidup jadi orang Kristen tidak menjadi batu sandungan. Supaya kita terlihat memang orang Kristen, jangan kelakuan kita menjelekkan, membuat kekristenan direndahkan orang lain. Karena hidup kita tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan. Mari hari ini kita berdoa untuk dua hal ini. Mari. Terima kasih Bapa yang di surga atas nasihat atau peringatan yang Tuhan berikan kepada kami bahwa Tuhan Yesus tidak perlu diminta pajak, tetapi Tuhan Yesus adalah pemilik segalanya. Kita adalah orang atau orang percaya, anak Tuhan yang dipercayakan mengelola miliknya. Tentu saja kita harus mengelolanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Dan terima kasih Tuhan, nasihat yang kedua kami, supaya kami tidak menjadi batu sandungan, supaya hidup kami mencerminkan bahwa kami adalah orang Kristen, orang yang percaya kepadamu. Jauhkanlah segala tindakan ucapan kami yang menyebabkan nama Tuhan tidak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Jaga prokes, pakai masker, tetap jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan, dan tidak usah pergi kalau tidak penting. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda. Jikalau ada kritik atau saran, silakan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silakan hubungi kami dengan WA Saparman 0818979114 atau kirim email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.